Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3 kelas THPA jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember akan memaparkan materi mengenai makronutrien yaitu lemak. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Clara Lutfia Widila, Hesti Matiasari, Rizal Fawahan, Intan Prima Putri, Naila Aulia Fatwa, dan Muhammad Iqbal Syarifuddin. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu lipid? Jadi, lipid merupakan senyawa organik yang bersifat non-polar atau hidrofilik. Kemudian, penyusun utama dari lipid ini yaitu trigliserida, yang merupakan ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Rumus kimia dari trigliserida ini yaitu CH2COOR, CHCOOR aksen, CH2, dan COORI, di mana R aksen dan RI merupakan rantai alkil yang panjang. Kemudian ketiga asam lemak yaitu RCOOH, R aksen COOH, dan RI COOH. Lipid ini banyak ditemukan dalam sel jaringan, namun tidak larut dalam air dan larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Adapun klasifikasi dari lipid yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid turunan. Lipid sederhana yaitu disebut sebagai trigliserida yang meliputi lemak dan minyak, di mana bentuk lemak ini merupakan lipida yang berbentuk padat pada suhu ruang, sedangkan minyak merupakan bentuk dari lipida yang berbentuk cair pada suhu ruang. Kemudian lipid kompleks yakni lipid yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain yang teradisi pada gugus alkohol atau asam lemak. Dapat meliputi fosfolipid dan glikolipid. Yang terakhir yaitu lipid turunan, di mana lipid turunan ini meliputi asam lemak, gliserol, steroid, dan aldehid lemak. Yang selanjutnya yaitu lemak. Sebenarnya, apa sih lemak itu? Jadi, lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam larut organik. Yang mana penyusun lemak sendiri antara lain adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak sendiri di dalam tubuh juga termasuk sebagai sumber energi untuk proses metabolisme. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Lemak merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. Yang mana di dalam lemak terdapat 1 gram lemak mengandung sebanyak 9 kilokalori energi. Lemak dapat disimpan di jaringan lemak tubuh dan dapat melepaskan asam lemak saat energi dibutuhkan. Yang kedua yaitu sebagai pembentuk komponen struktural, di mana membran sel terbentuk dari fosfolipid, trigliserida, dan kolesterol. Membran sel tubuh mengontrol pergerakan zat masuk dan keluar sel. Yang ketiga yaitu lemak sebagai pelarut vitamin, yang mana lemak sendiri dapat berfungsi untuk melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Yang terakhir yaitu sebagai pengatur suhu tubuh. Sel lemak disimpan dalam jaringan adiposa yang dapat melindungi tubuh dan membantu mempertahankan suhu inti tubuh dalam kondisi suhu yang normal. Selanjutnya yaitu asam lemak. Asam lemak sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya, yang meliputi asam butirat dengan struktur kimia C3H7COH dan asam kaproat dengan struktur kimia C5H11COH. Yang kedua yaitu asam lemak tidak jenuh. Jadi, asam lemak tidak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya, yang meliputi asam oleat, di mana ikatan rangkapnya berada pada atom C ke-9 dengan struktur kimia C17H33COH. Yang kedua yaitu asam linoleat, di mana ikatan rangkapnya berada pada atom C yang ke-9 dan C ke-12 dengan struktur kimia C17H31COH. Dan yang ketiga yaitu asam linoleat, di mana ikatan rangkapnya berada pada atom C yang ke-9, 12,
dan 15 dengan struktur kimia C17H29COH. Lalu, berapa sih kebutuhan lemak harian yang dianjurkan? Menurut Dinas Kesehatan di negara Inggris, konsumsi lemak harian maksimum pada wanita sebesar 70 gram per hari. Dan untuk pria, maksimal mengonsumsi 95 gram lemak per hari. Sedangkan menurut Permenkes nomor 30 tahun 2013 di Indonesia, Menteri Kesehatan menganjurkan untuk mengonsumsi lemak total harian maksimum sebanyak 67 gram per hari. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO merekomendasikan asupan lemak sebaiknya tidak melebihi 30% dari total energi. Akibat kelebihan dan kekurangan lemak. Pertama, yaitu akibat kelebihan lemak. Ketika terjadi kelebihan lemak dalam tubuh, maka tubuh akan mengalami yang pertama yaitu resistensi insulin. Jika resistensi insulin terjadi, artinya tubuh tidak dapat bekerja maksimal dalam memproses glukosa. Akibatnya, glukosa dan trigliserida akan berkumpul dan menumpuk di dalam darah. Yang kedua, yaitu lemak visceral. Lemak visceral merupakan lemak yang berada di sekitar organ dalam tubuh. Kelebihan lemak visceral bisa menyebabkan tubuh menjadi tidak peka terhadap insulin dan meningkatkan tekanan darah. Ketiga, yaitu rendahnya HDL dan tingginya kolesterol. HDL ini berfungsi mengembalikan kolesterol berlebih ke dalam hati, sehingga jika HDL rendah, maka kembali kolesterol ke dalam hati akan terhambat. Keempat, yaitu tingginya trigliserida. Saat asupan trigliserida dari makanan melebihi jumlah yang dibutuhkan tubuh, maka terjadi peningkatan kadar trigliserida dalam darah, sehingga memicu penebalan pada dinding pembuluh darah dan dapat memicu penyakit seperti stroke. Kelima, yaitu hipertensi. Kadar lemak yang tinggi dalam darah menyebabkan terjadinya kolesterol menumpuk pada dinding pembuluh darah dan membentuk plak. Jika plak tersebut makin menebal, maka dapat menutupi hampir semua permukaan pembuluh darah sehingga aliran darah tidak lancar dan membuat kerja jantung menjadi berat. Selanjutnya, yaitu akibat kekurangan lemak. Saat kadar lemak dalam tubuh tidak terpenuhi, maka yang pertama akan terganggunya distribusi vitamin A, D, E, dan K. Lemak berperan dalam penyerapan vitamin tersebut, karena vitamin tersebut hanya dapat larut oleh lemak. Jika tubuh kekurangan lemak, maka akan menghambat penyerapan dan distribusi vitamin tersebut. Yang kedua, yaitu depresi. Lemak diperlukan dalam proses pembentukan hormon serotonin yang berperan dalam mempengaruhi sistem syaraf yang memicu munculnya rasa tenang. Ketika tubuh kekurangan lemak, maka hormon serotonin akan berkurang sehingga lebih rentan terkena depresi. Ketiga, yaitu leukemia. Lemak merupakan penyeimbang darah dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan lemak, maka produksi sel darah merah dapat terganggu. Keempat, yaitu keterbentuk kesuburan pada wanita. Lemak berfungsi membantu memastikan kecukupan produksi hormon estrogen yang mempengaruhi siklus haid pada wanita. Wanita yang mengalami kekurangan asupan lemak cenderung jarang atau bahkan tidak mengalami haid akibat hormon estrogen yang tidak benar. Nah, sumber bahan pangan lemak apa aja sih yang bisa kita konsumsi? Jadi, sumber bahan pangan lemak dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewani dan nabati. Sumber bahan pangan hewani adalah sumber bahan pangan yang berasal dari hewan, sedangkan sumber bahan pangan nabati adalah sumber bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Sumber pangan hewani meliputi daging, seperti daging sapi, kambing, domba, babi, dan lainnya. Yang kedua, ikan, seperti ikan sarden, ikan tuna, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu produk hewani seperti susu kambing, susu sapi, keju, dan lainnya. Dan juga seperti mentega. Untuk sumber bahan pangan nabati terdiri dari biji-bijian seperti chia seeds, sunflower seeds,
Yang kedua yaitu minyak nabati seperti minyak zaitun, minyak jagung, minyak kacang tanah, dan lainnya. Yang ketiga yaitu kacang-kacangan seperti kacang almond dan kacang tanah. Yang keempat yaitu buah-buahan seperti alpukat. Dan yang terakhir yaitu produk olahan seperti coklat. Tahu nggak sih pencernaan dan penyerapan lemak? Sebenarnya pencernaan dan penyerapan lemak ini dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu pencernaan di dalam mulut. Nah, pencernaan di dalam mulut ini hanya terjadi pencernaan mekanik, karena di dalam mulut ini tidak adanya enzim yang dapat memecah lemak, sehingga tidak terjadi pencernaan lanjutan. Yang kedua yaitu pencernaan di dalam lambung. Seperti yang ada pada mulut, di dalam lambung ini tidak ada pencernaan lipid. Karena di dalam lambung sendiri tidak terdapat enzim yang dapat memecah lemak atau lipid tersebut. Yang ketiga yaitu pencernaan di dalam usus halus. Nah, pada usus halus ini terjadi pencernaan lipid oleh enzim lipase, yang mana pencernaan oleh enzim lipase ini akan merubah lipid atau lemak menjadi asam lemak. Nah, yang terakhir yaitu merupakan bentuk terakhir berupa asam lemak. Nah, asam lemak ini berupa hasil akhir yang dapat disalurkan ke seluruh tubuh ketika dibutuhkan. Selanjutnya merupakan metabolisme lemak. Nah, di sini ada katabolisme lemak. Nah, katabolisme lemak itu sendiri merupakan proses penggunaan lipid menjadi ATP atau energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping itu. Nah, katabolisme lemak ini terjadi apabila kandungan karbohidrat atau kadar karbohidrat di dalam tubuh menurun, sehingga lemak di sini dibutuhkan untuk disintesis menjadi ATP atau energi. Nah, yang menjadi jalur untuk menjadi ATP atau energi tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama jalur gliserol dan yang kedua jalur asam lemak. Nah, pada jalur gliserol ini akan diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, pada jalur asam lemak ini akan mengalami proses yang namanya beta oksidasi sehingga dihasilkan berupa asetil CoA, yang mana dari dua jalur tersebut terpusatkan kepada satu jalur yaitu asetil CoA, yang mana asetil CoA ini merupakan substrat yang dibutuhkan dalam proses yang namanya siklus Krebs. Nah, selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini merupakan proses yang terjadi dalam mitokondria. Nah, di dalam siklus Krebs ini asetil CoA yang menjadi substrat akan dikonversi menjadi NADH dan FADH, yang mana NADH dan FADH ini merupakan substrat yang dibutuhkan dalam proses rantai transport elektron dan fosforilasi oksidatif untuk diubah menjadi ATP. Nah, perlu diketahui bahwa satu molekul NADH yang diperoleh dari lemak ini akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan yang kedua yaitu satu molekul FADH akan menghasilkan 4 molekul ATP. Nah, sekian pemaparan dari kami berupa lemak dari kelas THPA. Mungkin dari teman-teman dapat memberikan like, komen, dan subscribe agar dapat membantu ilmu yang kami share di sini. Terima kasih.